换整个城市的平安，这买卖值啊！不如咱们两个天才努力来吧。 Halo gengs, selamat datang di channel Potret Layar 21. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya gengs. Kali ini kita akan mereview film yang berjudul The Digital Hunter yang rilis pada bulan lalu. Film ini dibintangi oleh artis terkenal dari Cina yaitu Li Kelong, Lia Weiwei, Han Zhao, Izzy, dan aktor hebat lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang matematika jenius yang berperang melawan hacker tangguh Goldfinger. Hacker tersebut memberikan soal matematika tersulit di dunia dan harus diselesaikan sebelum kota besar di Cina hancur lebur oleh bom yang dia tanam selama ini. Bagaimana keseruannya dalam memecahkan kode-kode tersebut? Mari kita saksikan reviewnya. Inilah sosok Chen Zheng yang sedang mencetak buku rekening di sebuah bank di Cina. Chen bekerja di sebuah biro statistik di kota Pinkang. Tiba-tiba saja, sekelompok perampok datang dan menodongkan senjata kepada petugas bank dan menggasak beberapa uang tunai di sana. Saat perampok berhasil menggasak uang dan ingin kabur, Chen menendang sebuah tempat sampah kepada perampok yang terakhir keluar dari sana. Perampok itu pun jatuh dan tidak sengaja topengnya terbuka. Chen berusaha mengenali wajah perampok itu dengan cepat sebelum dia memasang topengnya kembali. Chen mencoba menggambar rupa wajah perampok tersebut dengan deretan angka dalam otaknya, lalu menggambarnya di sepucuk kertas. Singkat cerita, Chen dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang wajah si pelaku. Uniknya, Chen menjelaskan seperti sebuah rumus matematika hingga dia bisa mengukur wajah ketua polisi hanya dengan memejamkan mata. Wow, akurasi otaknya hampir seperti Einstein ya. Dalam hitungan jam, pelaku perampokan berhasil ditangkap oleh polisi hanya dengan bukti sebuah akurasi gambar. Perampok yang kejam itu bernama Din Xiang. Atas keakurasian otak jenius dia, Chen mendapatkan penghargaan dari polisi dengan julukan jagoan angka. Chen mempunyai kakak yang sedang mengalami cedera kaki akibat kecelakaan di jalanan, sehingga kakaknya harus cacat dan memakai kursi roda selamanya dari keterangan dokter. Di tempat lain, saat polisi sibuk dengan pekerjaannya di ruangan, tiba-tiba komputer mereka black screen seperti mati total. Padahal listrik tidak dalam keadaan mati. Aneh bin ajaib bukan? Dalam suasana kebingungan itu, layar tancap di ruangan itu tiba-tiba nyala sendiri dan mengeluarkan angka-angka. Chen yang sedang memasang AC di rumah kakaknya ditelepon oleh pihak kepolisian dan mengabarkan info kalau komputer mereka terkena virus. Chen dan para polisi bingung harus bagaimana karena selama 40 menit berlalu yang keluar hanyalah angka-angka. Selang beberapa detik kemudian, layar tancap tersebut mengeluarkan suara. Suara itu mengatakan dia menginginkan kelompok Din Xiang dibebaskan dari penjara. Jika tidak dipenuhi, maka dia akan meledakkan kota dengan bom yang telah dia tanam di 3 titik. Polisi berusaha bernegosiasi, namun bom pertama tidak bisa dinegosiasikan. Bom pertama diledakkan di gedung sebelah polisi sebagai peringatan kepada Chen dan polisi kalau dia tidak main-main dalam hal ini. Suara itu ternyata adalah peretas alias hacker yang menamakan dirinya Hua Yao. Bermodal suara dan alamat IP peretas, tim cybercrime kepolisian akhirnya mendapatkan informasi jika peretas itu diduga adalah putri Din Xiang yang sedang berada di Amerika. Namun mereka tidak bisa bertindak begitu saja karena putrinya Din Xiang yang bernama asli Din Robing bukan berada di negara Cina. Ketua polisi dan Chen mencoba bernegosiasi dengan Ding Robing, namun Ding Robing malah berbalik untuk diikuti kemauan dia, yaitu ingin menguji kejeniusan Chen yang mendapatkan julukan si jagoan angka. Untuk bom kedua,
Chen diberikan 2 soal matematika yang harus dia kerjakan dalam waktu 30 menit saja. Chen tidak boleh ditemani dan harus sendiri di ruangan dengan pantauan CCTV si peretas. Di sisi lain, kepolisian mencoba mencari ahli elit matematika lain untuk membantu Chen menyelesaikan soal matematika tersebut dengan cepat. Berita ini sudah menyebar di sebagian kota di Cina, sehingga para ahli matematika dari sekolah ternama pun didatangkan untuk membantu Chen Zeng. 15 menit pun berlalu, tapi Chen masih belum menemukan jawabannya. Keringatnya pun bercucuran seperti seorang atlet berlari, padahal di ruangan ber-AC loh gengs. Guru elit matematika pun datang ke ruangan Chen, tapi seperetas tidak mau ada orang lain di sana, karena ini adalah pertaruhan antara jagoan angka. Pada waktu 13 menit tersisa, Chen akhirnya menyelesaikan soal pertama dan meminta peretas untuk menepati janjinya. Peretas pun memberitahu kalau bom kedua ada di museum. Polisi pun bergegas menuju museum setelah diberitahu oleh Chen. Setibanya di museum, polisi bergegas menyuruh semua pengunjung untuk keluar dan evakuasi diri ke parkiran. Namun karena museum ukurannya cukup luas dan menyulitkan polisi untuk menemukannya, ternyata peretas tidak memberitahu posisi bom di museum itu dan Chen memohon kepada peretas untuk memberitahunya di mana lokasi pasti bom itu berada. Peretas itu sangat cerdik. Dia menaruh bomnya di salah satu tempat sampah parkir kendaraan, karena dia tahu pengunjung akan dievakuasi ke sana oleh polisi. Polisi akhirnya melempar bom tersebut ke udara demi menyelamatkan orang-orang di sekitar sana karena tidak ada waktu untuk memasukkannya ke kotak anti bom. Bom kedua pun berhasil diselamatkan dari kerumunan orang. Di sisi lain, peretas memberikan soal terakhir kepada Chen untuk lokasi bom ketiga. Chen terkejut dengan soalnya, karena soal itu merupakan soal tersulit di dunia dan belum pernah dikerjakan oleh Alan Turing, ahli matematika dari Inggris, dalam waktu singkat. Peretas tidak mau tahu. Dia memberikan Chen waktu 1 jam saja untuk menjawabnya. Chen merasa ingin menyerah untuk menyelesaikan soal itu, tapi dia harus mengerjakannya demi nyawa puluhan orang. Tiba-tiba dia teringat dengan perkataan kakaknya dulu yang pernah mengalahkan dia saat ayah mereka memberikan kuis berhadiah sebuah apel. Chen Zeng mengingat satu kata dari kakaknya, yaitu klarifikasi dibutuhkan sebagai ahli matematika. Chen mencoba beberapa kali namun gagal, karena kata-kata itu tidak cukup kuat untuk menjawab soal tersebut. Istri Chen pun datang ke kantor polisi untuk membantu Chen menyelesaikan soal matematika itu, namun nihil. Istri Chen menyuruh Chen untuk menghubungi kakak Chen yang mungkin bisa membantunya dalam menyelesaikan soal itu. Karena kakaknya itulah harapan satu-satunya, karena ahli matematika sebenarnya adalah kakaknya. Kakaknya yang lagi berbaring ingin tidur, tiba-tiba dibangunkan oleh ketokan pintu di depan rumahnya. Ternyata itu adalah istri Chen dan ketua polisi yang meminta tolong Chen Mo, yaitu kakak Chen, untuk membantu Chen dalam menyelesaikan soal matematika itu. Istri Chen memohon kepada Chen Mo agar dia mau membantu Chen, adiknya. Kakak Chen pun membantu untuk menyelesaikan soal tersebut yang belum pernah dia pecahkan sebelumnya. Namun kakak Chen meminta 2 persyaratan, yaitu ada orang yang menghitung mundur waktu ketika dia mengerjakan dan ada yang menyoraki dari belakang. Istri Chen membantu kakak Chen untuk menghitung mundur waktu yang tersisa. Di ruangan lain, Chen menggunakan headset yang tidak terlihat oleh peretas di CCTV untuk menyalin jawaban dari kakaknya yang berbeda ruangan. Waktu tinggal 2 menit, namun soal tersebut masih belum juga terjawab. Polisi pun merasa putus asa karena walaupun soalnya terjawab, tapi mustahil mengamankan bom dalam waktu 2 menit saja. Belum lagi lokasinya di mana. Beberapa detik kemudian, polisi diberitahu bahwa soalnya telah selesai dikerjakan dan Chen bersama polisi menuntut peretas itu lagi
untuk memberitahu lokasi bom ketiga. Peretas tersebut akhirnya menulis di layar tancap itu kalau lokasi bom ketiga ada di ruang polisi itu sendiri, yaitu di ruang kriminal. Suasana bertambah panik dan kocar-kacir mencari keberadaan bom tersebut. Chen berlari menghampiri istrinya untuk membantu kakaknya evakuasi dari gedung itu. Polisi menemukan bom ketiga, tapi waktu hanya tinggal beberapa detik lagi. Tanpa pikir panjang, polisi tersebut berlari dan melemparkan bomnya keluar jendela dan boom. Chen Zeng dan kakaknya akhirnya berhasil memecahkan soal terumit di dunia. Saat perjalanan pulang, Chen meminta maaf kepada kakaknya karena telah membuat dia cacat karena tertabrak truk waktu itu. Kakak Chen hanya diam saja. Esok harinya, polisi menemukan peretas yang bernama Dean Robing yang sudah mati dan dikremasi dalam sebuah peti yang terletak di rumah Dean Xiang. Ketika menginterogasi tetangga, putri Dean Xiang ternyata sudah lama meninggal 1 bulan lalu. Polisi kaget dan tidak percaya. Polisi memutuskan untuk menemui Dean Xiang di penjara untuk dimintai keterangan lagi. Ternyata memang benar, putrinya sudah sebulan meninggal, tapi tak dikubur karena dia ingin putrinya selalu bersamanya. Dean Xiang menyebutkan satu nama yang pernah berbicara dengan putrinya, tapi dengan syarat polisi tidak boleh memberitahu siapapun. Nama yang keluar dari mulut Dean Xiang adalah Chen Mo, kakak Chen Zeng si jagoan angka. Polisi kaget mendengarkan nama itu. Tidak mungkin Chen Mo dalang dibalik semua ini, karena dia juga membantu adiknya menyelesaikan soal matematika tersulit di dunia. Atau mungkin peretas yang mengendalikan itu semua adalah Chen Mo? Hasil dari penyelidikan polisi, suara peretas itu adalah suara wanita, bukan suara pria. Polisi pun semakin bingung dan mereka memutuskan untuk pergi ke rumah alias toko Chen Mo untuk diminta penjelasan. Di sisi lain, Chen mengantarkan kakaknya ke rumah dan mengambil sebuah air minum untuk kakaknya. Saat adiknya itu sedang mengambil air, kakak Chen memukul adiknya dari belakang sampai tidak sadarkan diri. Chen Mo berniat untuk melepaskan sakit hatinya selama bertahun-tahun lalu kepada adiknya. Beberapa tahun lalu, ternyata Chen Mo masuk penjara karena pemalsuan dan miskin karena tidak punya uang. Chen Mo miskin dikarenakan tidak mendapatkan izin dari ayahnya untuk sekolah dan hanya adiknya Chen Zeng yang diperbolehkan untuk melanjutkan sekolah. Untuk menutupi kejahatannya, Chen Mo berusaha memanipulasi dirinya menjadi adiknya dan pergi ke rumah istri adiknya. Istri Chen tidak menyadari awalnya kalau Chen yang dia lihat sekarang adalah kakaknya Chen, yaitu Chen Mo. Saat makan malam, Chen Mo yang menyamar mendapatkan telepon dari kepolisian. Kepolisian menjelaskan bahwa peretas di balik layar itu bukan putri Dean Xiang, akan tetapi itu adalah Chen Mo. Chen Mo yang menyamar menjadi adiknya itu terlihat tidak terlalu kaget dan memutuskan untuk menemui polisi di toko Chen Mo. Sesampai di toko Chen Mo, polisi bertemu Chen Mo yang menyamar menjadi Chen Zeng. Anggota polisi memeriksa toko dan ketua polisi berbicara dengan Chen Zeng palsu di luar. Tiba-tiba bom meledak di toko tersebut dan ketua polisi langsung memukul Chen Zeng palsu dan dia kaget kenapa. Ternyata polisi sudah mengetahui penyamaran Chen Mo dari istri Chen Zeng yang menelpon polisi sebelum polisi tiba di toko Chen Mo. Istri Chen Zeng dari awal sudah curiga dan bisa membedakan antara Chen Zeng dan Chen Mo dari hidung mereka. Dari kasat mata memang terlihat kembar dan sama persis, tapi dari hidung mereka sangat berbeda. Polisi langsung memborgol Chen Mo yang menyamar dan berhasil menyelamatkan Chen Zeng dari dalam toko Chen Mo yang sudah dipasangi bom di tubuhnya. Chen Zeng pun selamat dari mara bahaya itu dan Chen Mo dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya itu. Ternyata dari awal cerita, Chen Mo lah yang mengatur itu semua. Dari pemasangan bom,
meretas fasilitas kantor polisi Pinkang, memanipulasi suara peretas menjadi suara wanita, pura-pura menolong Chen adiknya, dan meletakkan bom ketiga di rak arsip unit kriminal kepolisian. Adik Dinsi yang sebenarnya hanyalah kambing hitam yang dimanfaatkan untuk menutupi penyamarannya. Benar sekali, dugaan ayahnya Chen Mo, kalau Chen Mo memang ahli matematika lebih baik dari adiknya. Tapi ayahnya sudah menduga bahwa sifat Chen Mo akan membawa petaka suatu saat nanti. Demikian review film The Digital Hunter, gengs. Semoga kalian menikmati review film yang disajikan oleh Potret Layar 21. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kami bisa lebih bersemangat dalam mereview film-film terbaik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.